Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Saya doakan baik-baik saja ya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pengaruh Hindu-Buddha dalam peradaban Islam. Saya Wafik Haziza, NIM E 2019-21-2, pemateri pertama. Selanjutnya Putri Siti Fauziah E 2019-293. Selanjutnya Intan Restiani E 2019-2129 dan Abdan Filardi E 2019-2138. Pengaruh Hindu-Buddha dalam peradaban Islam. Pada periode awal pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara sejauh ini belumlah mendapat perhatian yang awal antara masyarakat Nusantara dengan masyarakat luar semakin intensif. Kota awal ini kemudian berlanjut dengan perkembangannya pengaruh India ke Nusantara. Kota awal yang diperkirakan terjadi pada awal abad Masehi ini berkaitan dengan kegiatan perdagangan maritim. Jaringan perdagangan regional di Asia Tenggara, beberapa dari mereka telah terlibat dalam perdagangan jarak jauh sebelum pengaruh India atau Cina di awal milenium pertama. Pada awalnya, Cina tidak berminat berdagang dengan daerah Asia Tenggara yang oleh Raja Cina dianggap belum beradab karena terletak jauh dari pusat peradaban Cina. Semula Cina berdagang dengan daerah Asia Barat melalui Asia Tengah dalam jalur perdagangan darat. Tetapi ketika para bangsawan Cina Utara mendirikan dinasti-dinasti di Cina Selatan, mulailah mereka mengembangkan perdagangan maritim dari Asia Barat ke selatan melalui kepulauan Nusantara. Dengan demikian, maka kajian terhadap masa awal sejarah di Nusantara bertujuan untuk yang pertama, mengenali kondisi sosial ekonomi masyarakat Nusantara pada awal masa sejarah. Kedua, menyusuri jalur-jalur perdagangan internasional yang memberi dampak terhadap masyarakat Nusantara, serta mengenali pula pihak-pihak mana saja yang berinteraksi di Nusantara. Ketiga, mengenali jenis-jenis komoditi yang diperdagangkan. Dan yang keempat, merekonstruksi kembali kondisi ekologis situs-situs awal masa sejarah. Diharapkan kajian ini dapat memberikan gambaran mengenai keadaan masyarakat Nusantara pada awal masa sejarah sebelum pada akhirnya benar-benar mengembangkan corak kebudayaan India dan berlatar belakang agama Hindu-Buddha. Demikian presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Restiani Holi Satuljana, NIM E 2019-2129. Dan di sini saya sebagai pemateri yang kedua tentang asimilasi budaya, yaitu proses perubahan pola kebudayaan untuk menyesuaikan diri dengan mayoritas. Dalam kondisi seperti itu, biasanya kelompok mayoritas secara bertahap akan kehilangan identitas dirinya. Hal ini disebabkan proses penyesuaian berdasarkan relasi antar budaya dan identitas masing-masing budaya. Menurut Danajaya, proses pembaruan suatu budaya biasanya melalui dua proses asimilasi, yaitu asimilasi tuntas satu arah dan asimilasi tuntas dua arah. Yang pertama, asimilasi tuntas satu arah adalah seseorang atau kelompok mengambil alih budaya dan jati diri kelompok dominan dan menjadi bagian dari kelompok itu. Yang kedua, asimilasi tuntas dua arah dapat berlangsung manakala dua atau lebih kelompok etnis saling memberi dan menerima budaya yang dimiliki oleh setiap kelompok etnis.
Contoh asimilasi budaya dan agama di Indonesia. Dalam konteks Islam Nusantara, lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren secara sosio-historis adalah tempat lahir dan berkembangnya banyak ulama karismatik yang mampu menciptakan suasana tenang, damai, dan juga dinamis. Islam sebagai agama hadir di seluruh suku bangsa sebagai sistem nilai yang menyatu dengan budaya setempat, sehingga hal ini yang sering dilihat oleh orang di luar suku tersebut dengan Islam Minangkabau, Islam Jawa, dan seterusnya. Akumulasi kebudayaan yang menyutubu dengan berbagai kultur ini kemudian disebut dengan Islam multikultural. Hadirnya sesuatu kebudayaan Islam pada suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh pemahaman dari ajaran Islam. Pemahaman pada tatanan praksis ini kemudian sering menjadi konflik laten, bahkan menjadi konflik manifestasi di tengah kehidupan umat. Dan sekian dari kami, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya yaitu tentang perpaduan tradisi lokal Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Sebelum datangnya dampak Hindu, Buddha, dan Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia telah mengenal kehidupan religius yang baru saja muncul dan berperilaku dalam kehidupannya. Hampir setiap kegiatan selalu dilandasi dengan upacara religius, baik dalam kegiatan mata pencarian, Buddha bahasa istiadat perkawinan, tata cara penguburan, selamatan, maupun kehidupan lainnya. Mereka patuh menjalankan pranata-pranata yang penafsiran religius dan magis tersebut lantaran mereka beranggapan bahwa yang terjadi akan mendapat kutukan dari arwah nenek moyang yang dampaknya akan mendatangkan tragedi terhadap warga masyarakatnya. Tradisi kehidupan religi di semula bentuknya masih sangat sederhana. Sebelum dampak Hindu-Buddha merupakan tradisi lokal. Sehingga saat dampak Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, tradisi lokal ini tidak musnah, justru semakin berkembang. Hal ini dikarenakan dampak Hindu-Buddha juga menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat setempat. Hanya saja cara dan upacara agama yang bersumberkan pada anutan Hindu-Buddha. Demikian juga saat dampak Islam masuk, ikut mewarnai kehidupan tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Segala kegiatan kehidupan masyarakat yang menganut agama Islam bersumber pada anutan agama Islam. Dengan demikian, dari masa purba hingga dengan masuk dampak Islam, tradisi-tradisi tersebut masih tetap bertahan dan mendapat tempat sendiri-sendiri di kalangan masyarakat, sesuai dengan kondisi tempat dan tingkat iman masyarakat yang bersangkutan. Bentuk-bentuk perpaduan antara tradisi lokal, Hindu-Buddha, dan Islam di dalam kehidupan masyarakat antara lain sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama yaitu pertunjukan wayang. Pertunjukan wayang pada mulanya merupakan upacara pemujaan arwah nenek moyang. Setelah dampak Hindu-Buddha masuk, maka pertunjukan wayang mengalami perkembangan. Pertunjukan wayang kemudian banyak menyadur dari dampak Hindu-Buddha dengan mengambil kisah dari Mahabharata dan Ramayana. Ketika dampak Islam masuk, pertunjukan wayang semakin berkembang dan bersumberkan pada anutan agama Islam. Para wali songo, khususnya Sunan Kalijaga, memakai pertunjukan wayang sebagai media dakwah, pendidikan, komunikasi, dan hiburan rakyat juga dipakai untuk berbagai agama. Untuk berbagi agama. Bahkan hingga zaman modern kini, dengan banyak sekali peralatan yang canggih, pertunjukan wayang masih tetap eksis sebagai sarana pendidikan, hiburan, dan komunikasi yang efektif untuk mendukung pembangunan.
Yang kedua, yaitu upacara penguburan, adat dan tata cara penguburan. Di Indonesia berbeda di setiap tempat sehingga banyak sekali ragamnya. Hal ini masuk akal mengingat bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa, agama, dan iman dengan budaya bahasa istiadat yang berbeda pula. Ada banyak sekali cara perawatan mayat selain penguburan. Contohnya mayat dibakar, dikremasi, dibiarkan hancur di alam terbuka, atau disimpan di bangunan khusus, dan sebagainya. Ada yang memilih mayat segera dikuburkan pada hari ajal yang dilakukan di kalangan penganut agama Islam. Ada juga yang mengharuskan orang menanti berminggu-minggu, bahkan bulanan sebelum mayat dikuburkan. Dalam hal ini, upacara penguburan memiliki beberapa tahapan. Suatu upacara biasanya diadakan dengan sekelompok binatang yang sesuai dengan tingkat sosial ekonomi pada masyarakatnya. Adat penguburan bahasa ini dikenal pada suku Nias, Batak, Sumba, dan Toraja. Di penyelenggaraan budaya bahasa ajal dan upacara penguburan biaya yang besar sehingga beban itu dipikul oleh segenap keluarga dan dibantu oleh para tetangga. Berbagai budaya bahasa dan tata cara penguburan yang ada di Indonesia, antara lain yaitu yang pertama, tradisi penguburan suku Toraja. Yang kedua, pada masa purba. Yang ketiga, upacara ngaben. Yang keempat yaitu masyarakat Jawa. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Siti Fauzia, NIM E 2019-2093. Di sini saya sebagai pemateri keempat. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Yang ketiga ada upacara labuhan. Tradisi upacara labuhan dilaksanakan setiap tahun sekali oleh kerabat keraton Yogyakarta, yang biasanya dilaksanakan pada hari penobatan dan pada waktu ulang tahun penobatan raja. Upacara labuhan diselenggarakan di 4 tempat, yakni di Parangkusumo, Gunung Lawu, Gunung Merapi, dan Lepi. Hal ini dilatar belakangi bahwa tempat-tempat tersebut pada zaman dahulu dipakai oleh Raja-Raja Mataram untuk bertapa. Upacara ini merupakan tradisi turun-temurun semenjak Mataram di bawah pemerintahan penambahan Senopati hingga sekarang. Yang keempat ada tradisi garebeg dan sekaten. Garebeg atau anggarebeg berarti pengawalan terhadap seorang pembesar yang penting, yaitu seorang raja. Pada upacara tersebut, Raja Yogyakarta dan Raja Surakarta menampakkan diri di setinggil dan diikuti oleh pengikut-pengikutnya yang berada di panggelaran untuk menunjukkan penghormatan kepada penguasa. Upacara garebeg dilakukan 3 kali setiap tahun oleh Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta, yaitu pada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau garebeg Maulud, Hari Raya Idul Fitri atau garebeg Pasa, dan Hari Raya Idul Adha atau garebeg besar. Dari 3 garebeg tersebut, yang terbesar adalah garebeg Maulud, yang kemudian dirangkaikan dengan sekaten. Garebeg Maulud yakni pesta yang diadakan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dalam hal ini, ada 3 macam anugerah, yaitu sekaten atau pasar malam, upacara sekaten itu sendiri, dan garebeg Maulud. Yang kedua, perayaan sekaten.
Sekaten yakni perayaan yang berbentuk pasar malam yang biasanya berlangsung selama 1-2 minggu, bahkan 1 bulan sebelum upacara Garebeg Maulud dilaksanakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.